Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Idul Fitri merupakan sholat tahunan yang dilaksanakan setelah bulan Ramadan. Sholat bersifat sunnah ini dilakukan di kala pagi hari di hari Lebaran, sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, sudah sepantasnya kita berbondong-bondong untuk datang melaksanakan sholat Id guna menyempurnakan ibadah kita. Berdasarkan sebuah hadis sahih dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami keluar menghadiri sholat Id bersama budak-budak perempuan dan perempuan-perempuan yang sedang haid untuk menyaksikan kebaikan dan mendengarkan khutbah. Dan bagi wanita yang sedang haid disuruh menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi sebagian besar ulama, hukum sholat Id dianggap sebagai fardu kifayah. Seorang muslim boleh meninggalkan sholat Id, namun lebih utama apabila dilakukan untuk datang dan berkumpul bersama kaum muslimin yang lainnya. Namun, bila melihat kondisi seperti sekarang yang sedang terjadi wabah COVID-19, kemungkinan dilaksanakannya sholat Idul Fitri bisa jadi dilakukan secara sendiri atau berjamaah secara terpisah dalam jumlah yang banyak. Lalu, bolehkah sholat Idul Fitri sendirian di rumah? Sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan sendiri-sendiri dan juga boleh berjamaah. Sementara itu, khutbah dalam sholat Idul Fitri tidak wajib, melainkan bagian dari kesunahan sholat Idul Fitri. Karena Idul Fitri adalah sunnah, maka ia tidak boleh mengancam dan membahayakan sesuatu yang wajib, seperti menjaga kehidupan, melindungi persatuan, dan menjaga keutuhan ukhuwah. Lalu, apakah sholat Idul Fitri ditinggalkan saja untuk menjaga agar COVID-19 tidak menular dan tertularkan yang membahayakan hidupnya dan orang lain? Sholat Idul Fitri tidak perlu ditinggalkan, tetapi sebaiknya dikerjakan saja di rumah, sebagaimana sholat Jumat boleh dikerjakan sendiri di rumah. Menurut Imam Syafi'i, beliau mengatakan, jika ada dua atau sekelompok orang melihat bulan pada hari ke-29 Ramadan dan mereka belum diterima kesaksiannya oleh negara, maka mereka itu boleh berbuka esok harinya dan melaksanakan sholat Idul Fitri untuk mereka sendiri, baik berjamaah atau sendiri-sendiri secara tertutup. Sebab jika terbuka maka akan menjadi lahan untuk memecahkan umat muslim akibat perbedaan waktu sholat Id. Kutipan itu menegaskan bahwa kesatuan umat jauh lebih penting daripada melaksanakan ibadah terbuka yang justru berpotensi memecah kesatuan umat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih kewajiban tidak boleh dilanggar kecuali dengan melakukan kewajiban yang lain. Lalu bagaimana bila seorang muslim meninggalkan sholat Id padahal tidak ada uzur atau halangan? Sholat Id hukumnya fardu kifayah menurut sebagian besar ulama. Seorang muslim per individu boleh meninggalkan sholat Id, tetapi lebih baik baginya datang dan berkumpul bersama kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Id yang hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, sehingga tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkannya tanpa alasan yang syar'i. Sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Id itu hukumnya fardu ain, sama seperti sholat Jumat. Maka, bagi setiap muslim laki-laki yang mukallaf, yang artinya sudah dewasa dan tidak gila, dan dia bermukim, tidak berpergian, dia tidak boleh meninggalkan sholat Id. Pendapat ini lebih jelas bila dihubungkan dengan dalil-dalil yang ada dan lebih dekat kepada kebenaran. Nah, itu dia tadi bagaimana hukum seseorang muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di tengah wabah dan bagaimana hukum seseorang muslim meninggalkan sholat Idul Fitri. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu pengetahuan agama Islam lainnya di channel Saya Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.